adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Nah, kita udah ketemu lagi nih di hari Minggu. Nah, kalau hari Minggu waktunya kita untuk sekolah Minggu lagi. Nah, sebelum kita mulai sekolah Minggu, kita mau berdoa dulu nih adik-adik. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami dalam tidur kami tadi malam. Dan sekarang kami sudah bangun, kami sudah mandi, kami sudah siap untuk bersekolah minggu. Tuhan berkati setiap kami supaya kami bisa mengikuti sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Yuk adik-adik, nyanyinya dengan semangat ya. Sambil tepuk tangan dan jangan lupa untuk senyum. Kita mau nyanyi, kita mau bilang terima kasih sama Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Bapa, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Wah, dari lagu itu kita diajarkan untuk bersyukur sama Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, sekarang kita mau lanjut nyanyi lagi nih. Tapi nyanyinya sambil berdiri. Ayo adik-adik semuanya berdiri ya. Sudah pada bangkit berdiri? Sudah dong. Nah, sekarang kita mau nyanyi apa Kak Deka? Nyanyi lagu Berani Tampil Beda. Yuk adik-adik, pakai gerakan ya. Sambil bertepuk tangan. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya. Saat iblis menggangguku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri, ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu, lalu kita mau berdoa. Sekarang kita mau nyanyi lagu Anak Sekolah Minggu. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Sekali lagi ya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis,
nanti masuk surga, terima upahnya. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu. Ayo adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, kita dengarkan ya firman Tuhan-Nya. Selamat mendengarkan adik-adik. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Hakal dama, artinya tanah darah. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Hai adik-adik, sudah lihat kan tadi video singkat tentang cerita firman Tuhan hari ini. Hari ini cerita itu adalah tentang Matias yang menggantikan Yudas sebagai murid Yesus. Ayo, siapa yang masih ingat berapa jumlah murid Yesus? Betul, ada 12 orang. 12 orang murid ini adalah yang setia mengikut Yesus selama Yesus ada hidup di dunia melayani. Kemudian, siapa yang masih ingat yang menjual Yesus yang sampai Yesus disalibkan? Yudas. Ya betul, waktu Yudas sudah menjual Yesus, akhirnya Yudas itu dikeluarkan dari daftar murid Yesus. Jadi murid Yesus itu tinggal 11 orang, jadi kurang 1. Waktu Yesus sudah naik ke surga, mereka itu kekurangan. Kemudian suatu waktu Petrus bilang, kami itu butuh 1 orang murid untuk menggantikan Yudas yang sudah menjual Yesus. Lagian Yudas ini juga sudah mati. Kemudian
Di depan 120 orang, Petrus bilang kita harus membuat undi karena pilihan kita itu ada dua, yaitu ada Matias dan ada Yusuf. Kemudian waktu mereka membuat undi itu adalah suatu cara untuk memilih karena pilihan mereka ada dua orang, jadi dibuatlah undi. Waktu melakukan undi, dapatlah nama Matias. Jadi Matias ini yang jadi murid Yesus untuk menggantikan Yudas. Nah, kakak mau nanya, kira-kira kenapa ya Matias itu bisa menggantikan Yudas jadi murid Yesus? Padahal kan selama ini kita tidak tahu ada di mana Matias, tidak ada di cerita-cerita sebelumnya. Tapi di dalam Kisah Para Rasul 1 ditulis kalau Matias adalah orang yang menggantikan Yudas sebagai murid Yesus. Nah, kakak mau kasih tahu kenapa Matias bisa menjadi murid Yesus menggantikan Yudas. Yang pertama itu adalah karena Matias itu adalah orang yang setia. Dia mengikut Yesus selama Yesus ada di bumi, melayani, melakukan mukjizat, menolong orang. Dia setia menjadi pengikut Yesus. Dia selalu ada di sisi Yesus. Dia melihat betapa baiknya Yesus. Jadi dengan perjalanan yang dia lewati, waktu yang dia lewati bersama Tuhan, dia menjadi seorang pengikut yang setia. Kemudian yang kedua, dia itu orang yang memanfaatkan waktu. Waktu dia bersama Yesus ada di bumi ini, dia itu memanfaatkan waktu, dia meneladani sifat Yesus, dia mencontoh-contoh apa yang dilakukan Yesus, bahkan dia melihat sendiri bagaimana Yesus itu melakukan mukjizat, bagaimana Yesus itu mau mati bagi kita orang-orang berdosa, sampai Yesus bangkit dan naik, dia menyaksikan. Jadi Matias ini ada di perjalanan seluruh kehidupan Yesus waktu ada di bumi ini. Makanya waktu Yesus itu sudah naik, waktu murid-murid kekurangan satu orang murid, orang-orang melihat, oh Matias ini adalah orang yang tepat. Makanya dia itu ada dalam dua pilihan. Yusuf pun sama, dia juga orang yang seperti Matias. Tapi karena murid-murid cuma butuh satu, makanya terpilih hanya Matias saja. Nah, apa sih gunanya untuk kita? Kakak mau bilang, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik sekolah minggu yang masih kecil-kecil, sedang bertumbuh menjadi besar, dewa harus belajar setia, belajar jadi pengikut Yesus yang taat. Karena seperti Bapak Matias, dia itu diperhitungkan oleh Tuhan. Kita juga mulai dari kecil, kita bisa belajar setia, belajar taat, jadi murid, jadi pengikut Yesus. Karena suatu hari nanti dan bahkan dari sekarang, Tuhan melihat kita, Tuhan memandang kita. Contohnya kayak apa? Kita harus taat sama papa mama, kita harus taat sama aturan-aturan, kita harus taat sama guru-guru sekolah minggu waktu di sekolah minggu. Terlebih lagi kita harus takut sama Tuhan, takut sama Tuhan, menghormati Tuhan, dan taat sama semua perintah Tuhan. Nah, kita sudah dengar cerita firman Tuhan hari ini, yaitu tentang Matias yang menggantikan Yudas sebagai murid Yesus. Dan biarlah kita juga seperti Bapak Matias ya, bisa menjadi murid yang taat dan yang menjadi pengikut setia dalam hidup kita dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Nah, kita sudah selesai sekolah minggu. Semoga cerita firman Tuhan hari ini bermanfaat ya adik-adik. Dan sebelum kita menutup, kakak mau pimpin dalam doa. Semua lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh sekolah minggu lagi walaupun masih online. Terima kasih kami bisa belajar dari Bapak Matias menjadi seorang pengikut Yesus yang taat di sepanjang hidupnya sampai dia dipilih menjadi seorang murid yang menggantikan Yudas. Kami mau belajar Tuhan dari hidup kami, dari kami kecil sekarang. Kami mau taat, kami mau setia, dan kami mau takut Tuhan dengan menghormati Tuhan, dan juga kami mau taat sama papa mama kami. Kami berdoa biarlah Tuhan selalu memberkati kami, papa mama kami, seluruhnya Tuhan Yesus, dan Tuhan selalu beri kami kesehatan dan jagai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa minggu depan kita masih sekolah minggu ya. Jangan lupa berdoa, tetap semangat dan jaga kesehatan. Oke?